Di awal film, kita diperlihatkan beberapa orang yang tengah mengubur seseorang. Kemudian film beralih kepada seorang nenek berusia 95 tahun, yang bernama Basri. Basri menceritakan tentang perasaannya kepada cucunya, bahwa mendengar suara dari langit tentang suaminya yang telah meninggal, di medan perang, dan memintanya untuk mengikhlaskannya. Semenjak saat itu, Basri yakin jikalau suaminya telah dikuburkan di makam Taman Pahlawan, dan dia selalu datang ke makam tersebut mengirim doa. Meski yang sebenarnya, nama suaminya tidak tertulis di sana. Kemudian, cucu dari Basri ini berapa Prato yang telah merencanakan pernikahannya dengan sang kekasih, terlihat datang ke sebuah makam untuk minta doa restu, kepada orang tuanya yang telah meninggal. Namun, semua rencana tersebut harus tertunda, karena Basri yang merupakan satu-satunya keluarga yang dia miliki pergi dari rumah, tanpa berpamitan dengannya. Dan Prapto dahulu yang telah berjanji kepada almarhumah ibunya, bahwa dia akan menjaga sang nenek dan juga selalu berbakti kepadanya. Ketika Mbah Sri berada di makam Taman Pahlawan, dirinya bertemu dengan salah seorang pahlawan veteran, yang merupakan teman dari suaminya dahulu, yang bernama Mbah Rejo. Mbah Rejo berkata, bahwa suami Basri yang bernama Pawiro tidak dimakamkan di sana, dan Pawiro adalah seorang tentara Indonesia pada masa agresi militer Belanda II, dan sejak pergi dari perang tersebut, Pawiro tidak pernah kembali ke rumah. Meninggalkan Basri yang selama ini setia untuk menunggu kepulangannya. Tapi, dahulu Pawiro pernah berkata kepada Basri, jikalau nanti dirinya tidak kembali pulang, berarti dirinya telah mati di dalam medan perang, dan meminta Basri untuk mengikhlaskannya. Karena itulah, Basri yang mengira suaminya mati menjadi pahlawan, Basri selalu datang ke makam Taman Pahlawan, yang dia kira suaminya dimakamkan di sana. Singkat cerita, karena Basri yang pergi dari rumah, akhirnya membuat Prapto pergi untuk mencarinya, ia kemudian datang ke rumah Barejo. Namun, di sana Prapto malah mendengar sebuah berita mengejutkan, bahwa tepat hari ini Barejo telah meninggal, dan baru saja akan dimakamkan. Setelah mengikuti prosesi pemakaman Barejo, Prapto kemudian mendapatkan kabar dari cucu Barejo, bahwa neneknya Basri pergi ke rumah seseorang yang bernama Pak Hadi. Tanpa pikir panjang, Prapto lantas menuju ke rumah Pak Hadi, dan di sana Prapto mendapatkan sebuah cerita jikalau kakeknya Pawiro tewas, karena tertembak oleh tentara Belanda di saat peperangan dahulu. Dan dimakamkan di desa sebelah, yang bernama Alat Pucung. Di tempat lain, kita diperlihatkan Basri yang berjalan Basri jalanan sendirian untuk mencari makam suaminya. Ia pergi berpuluh kilometer dari rumahnya, hanya dengan berbekal informasi yang dia dapatkan dari mulut ke mulut, hingga sampainya di sebuah daerah yang dituju. Basri harus kecewa, karena dia tidak berhasil menemukan makam suaminya, dan membuat dirinya tertegun lemas duduk di pinggir sebuah danau. Beberapa saat kemudian, seorang warga berkata kepada Basri, bahwa Alas Pucung, letaknya sekarang berada di tengah waduk. Karena sejak tahun 80-an desa tersebut telah lama tenggelam, mendengar hal itu, membuat Basri terdiam dan lesu, sambil menaburkan bunga di danau itu, dan merasa bahwa pencariannya untuk menemukan makam suaminya berakhir sia-sia. Tidak lama kemudian, Prapto berhasil menemukan Basri yang masih terdiam sendirian di pinggir danau. Ia lantas mengajak Basri pulang. Dan sesampainya di rumah, Prapto berkata kepada Basri, jikalau dirinya perlu sesuatu, Basri cukup bilang saja kepada dirinya. Keesokan harinya, Prapto yang berencana untuk melamar kekasihnya dengan mengajak Basri harus kecewa, karena mendapati Basri yang telah pergi dari rumah. Membuat Prapto harus menunda lamarannya kembali, yang membuat kekasihnya marah sambil mempertanyakan kedewasaan Prapto yang dianggap tidak becus mengurus neneknya sendiri, dan bagaimana nanti jika mereka menikah, apakah Prapto mampu untuk mengurus keluarganya. Ternyata Bahri pergi ke danau kemarin untuk berziarah, dan menabur bunga karena dia menganggap makan suaminya berada di dasar danau, tetapi tidak berselang lama, Prapto yang menyusul Basri, kemudian mendapatkan informasi dari orang di sekitar danau, kalau makam di danau tersebut bukanlah kakeknya yang bernama Pawiro Sahid, melainkan orang lain yang bernama Pawiro Jaya. Dari informasi orang tersebutlah terungkap, bahwa Wirosari dahulu memang tertembak oleh penjajah. Namun tidak meninggal dunia, dan orang ini lantas meminta Prapto untuk bertemu dengan seseorang bernama Mbah Wongso, yang dahulu pernah merawat Pawiro Sahid yang terluka.
Prapto pun akhirnya mencari Mbah Wongso, dan dari informasi yang diberikan Mbah Wongso, bahwa dahulu Pak Wiro Sahid mengalami luka cukup serius, sehingga membuatnya harus dibawa ke Kalinongko untuk mendapatkan pengobatan yang lebih lengkap. Mbah Wongso juga berkata, bahwa Pak Wiro memiliki sebuah keris, dan karena keris tersebutlah yang membuat Pak Wiro akhirnya selamat dari tembakan penjajah. Kemudian di tempat lain, Basri juga menemukan cerita yang sama tentang suaminya. Pria tersebut mengatakan kepada Basri bahwa makam Pak Pawiro Sahid berada di daerah barat laut, dan meminta Basri untuk menemui seseorang yang bernama Kisodo. Orang yang pernah merawat Pak Pawiro yang terluka di daerah Kalinongko. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Basri lantas bergegas untuk melanjutkan perjalanannya kembali mencari informasi tentang keberadaan makam suaminya, hingga kemudian tanpa sengaja Basri bertemu dengan anak dari Ki Husodo bernama Tresno, yang bercerita kepada Basri, bahwa Ki Husodo telah meninggal lama di tahun 60-an. Sehingga membuat orang-orang di sekitar Kalinongko tidak mengenalinya. Di tempat lain, Prapto yang berjalan mencari rumah Ki Husodo merasa sedikit putus asa, karena tidak kunjung menemukan rumah Ki Husodo, dan juga neneknya Basri yang juga belum dia temukan. Kemudian, Basri yang berada di rumah Mbah Tresno, lantas mengeluarkan sebuah foto makam suaminya, dan bertanya apakah dia tahu di manakah letak makam tersebut. Setelah melihat foto itu Mbah Tresno lantas berkata kepada Basri, bahwa makam ini terletak di sebuah makam Tiluyo. Dan dia juga bercerita kalau dirinya mengenal Pak Pawiro yang dahulu pernah dirawat oleh ayahnya. Mbah Tresno menambahkan dia juga mengetahui di mana makam Pak Prapto, dan karena hari ini telah gelap, dia berjanji akan mengantarkan Basri di keesokan harinya, dan memintanya untuk beristirahat dahulu di rumah cucunya. Di dalam rumah Mbah Tresno, Basri kemudian bertemu dengan cucu Mbah Tresno yang tunanetra. Di sana, ia menceritakan bagaimana perjuangannya selama ini untuk menemukan makam suaminya. Meskipun dengan informasi yang simpang siur, Basri tidak putus asa untuk terus mencari makam Mbah Prapto, karena dia ingin jikalau nanti dirinya meninggal dapat dimakamkan di sebelah makam suaminya. Di keesokan harinya, Mbah Tresno mencari Basri yang ternyata Basri telah pergi tanpa pamit untuk mencari makam suaminya di daerah Muktiluyo. Hingga di sebuah jalan, Mbah Tresno melihat Basri yang tengah bertanya kepada salah satu orang, di mana sebenarnya letak makam Kiluyo, dan entah apa yang dipikirkan oleh Mbah Tresno, ia lantas menghadang jalan Basri di pertigaan. Kemudian meminta orang yang berada di sana, jikalau nanti ada orang yang bertanya tentang makam Kiluyo, orang tersebut harus menunjukkan ke arah yang salah. Beberapa saat kemudian, Basri pun sampai di pertigaan jalan. Ia lantas bertanya dengan orang itu yang berkata seperti perintah Mbah Tresno, dengan menunjukkan arah yang salah. Menuju ke pemakaman Kiluyo kepada Basri, sampainya di pemakaman yang ditunjukkan oleh orang tadi, Basri lantas mencoba mencari makam suaminya. Namun, tetap saja belum dia temukan, hingga kemudian Basri yang kelelahan membuatnya tertidur di depan gapura pemakaman, dengan penuh rasa sangat kecewa. Tidak lama kemudian Mbah Tresno datang menghampiri Basri, dia menasehati Basri untuk tidak lagi mencari makam suaminya, karena yang terpenting adalah perjuangan suaminya yang telah membuat Indonesia merdeka. Di keesokan harinya, Basri diantar Mbah Reng ke terminal untuk pulang ke rumahnya. Di dalam mobil yang dia tumpangi, Basri bercerita kepada sang sopir, tentang perjuangannya mencari makam suaminya, hingga membuatnya tertidur di depan gapuro makam Kiluyo. Mendengar cerita Mbah Sri, sang sopir terkejut dan dia kemudian menjelaskan kepada Basri, bahwa makam yang dia datangi itu bukanlah makam Kiluyo, karena makam Kiluyo tidak memiliki gapura, dan dia lantas menawarkan diri kepada Basri untuk mengantarkannya ke makam Kiluyo yang sebenarnya. Karena merasa kasihan, singkat cerita, akhirnya Basri sampai di makam Kiluyo, di mana makam Mbah Pawiro Sahid suaminya dimakamkan. Namun, betapa terkejutnya Basri karena di samping makam suaminya terdapat makam lain, yang menyebutkan bahwa itu adalah makam istri dari Mbah Wiro Sahid yang pertama Sutarmi. Mengetahui hal ini, membuat Basri shock, hingga membuatnya pingsan di samping makam suaminya. Lantas saat Basri tersadar, dirinya terbangun dan mendapati bahwa Mbah Tresno telah membawanya ke runsnya. Di keesokan harinya, Basri kembali ke pemakaman Mbah Pawiro dengan penuh rasa sedih.
menatap ke arah pemakaman suaminya yang di sampingnya telah ada makam lain. Setelah beberapa saat termenung, Basri akhirnya mengikhlaskan semua itu, dan menaburkan bunga ke makam Mbah Wiro dan juga istri kedua suaminya. Kemudian di akhir film Mbah Tresno seperti membuat gambar 1x2 meter berdampingan di sebuah pemakaman, dan film ini pun usai. Setelah menonton film ini, mungkin di benak kalian meninggalkan begitu banyak pertanyaan, mengapa Mbah Wiro menikah lagi? Mbah Tresno yang berbohong kepada Basri, dan mengapa di akhir film Mbah Tresno membuat gambar menyerupai pemakaman berdampingan? Mimin akan mencoba menjelaskan dari mengapa Mbah Pawiro tidak pulang ke rumah mencari Basri, setelah perang usai. Dan malah menikah lagi, semua itu kemungkinan karena bahwa Pawiro mengira jikalau Basri telah meninggal dunia akibat peperangan, karena seperti yang dijelaskan di percakapan Basri dengan Mbah Rejo teman Mbah Pawiro sewaktu perang dulu, Subarjo berkata dia mengira Basri telah meninggal karena rumahnya dikepung oleh Belanda, dan juga ditembaki. Tapi yang sebenarnya terjadi, Mbah selamat karena dirinya bersembunyi dalam galian tanah, sehingga membuatnya selamat dari kepungan tentara Belanda, yang menembaki rumahnya. Kemudian untuk pertanyaan mengapa Mbah Tresno berbohong kepada Basri di mana letak makam Mbah Pawiro, semua itu disebabkan karena Mbah Tresno merasa kasihan kepada Basri, karena tahu betapa beratnya perjuangan Basri selama ini dalam mencari makam suaminya. Lebih tidak mau Basri kecewa juga sedih, karena melihat kenyataan sebenarnya gimana Pawiro telah menikah lagi setelah perang usai, untuk yang terakhir. Mengapa Mbah Tresno membuat gambar seperti makam berdampingan di sebelah pemakaman? Mungkin menurut ini hanyalah sebuah cara yang dilakukan Mbah Tresno untuk mengukur Basri yang bersedih, karena mengetahui Pawiro yang telah meninggal, dan dimakamkan di sebelah makam istri keduanya.